ja'iluna ma 'alaiha, semua yang ada di atas muka bumi daripada keindahan, juruza. Juruz itu rata. Tidak ada lagi yang menghalang mata untuk memandang. Orang tak boleh lagi diving dah. Tak ada warna-warni ikan untuk melihat keindahan di dalam lautan. Pergi ke tengah lautan itu yang sekarang 2/3 di atas muka bumi, pasir je. Dengan tanpa ada yang menghalang pandangan untuk memandang. La batu, wala gunung, wala apa. Semuanya hancur. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Kamu tidak lihat ke? Kami hantarkan air pada tempat yang gersang, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Apa sebabnya? Air turun. Coba sebelum air turun kan nampak kontang kering semua itu. Macam tu dunia. Wah, menariknya pada ayat ini ketika berbicara tentang indahnya dunia ini, ia bukan indah dan berakhir keindahannya bila kiamat terjadi. Tidak. Berakhir keindahan dunia ini dengan berakhirnya orang yang hidup di atas muka bumi, walaupun indahnya bumi belum lagi berakhir. Kita melihat keindahan alam ini yang ada nih. Kalau dalam generasi kita sekarang ini, kita sudah generasi berapa di Malaysia ini yang melihat keindahan? Yang sebelum kita tak tengok ke? Tengok, mana mereka? Pergi sudah. Keindahan yang ada di tempat-tempat yang sekarang menjadi tourism masih ada, tapi orang yang dulu pernah pergi sudah tidak ada. Yakni sudah habis lagi mereka tidak menikmati keindahan, walaupun keindahannya masih ada, tapi orangnya sudah tidak ada. Walaupun pada akhirnya kalau orang yang hidup itu sepanjang zaman melihat keindahan, lama-lama keindahan yang ada pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diangkat pun juga, tengok keindahan kalau hari-hari tengok pantai, boring. Coba kalau tidak percaya hidup 4 tahun dekat tepi pantai situ. Jangan 4 tahun, lama sangat kan. Manusia ada sifat bosan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami menguji kepada mereka yang hidup di atas muka bumi ini, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Oleh sebab itu dikatakan dunia ini dikatakan daru bala, tempat ujian. Bala di sini bukan dikatakan musibah ya. Bala itu artinya macam-macam. Linabluwahum, menguji. Ujian dari Allah itu sebetulnya baik karena ingin memastikan siapa yang lulus dalam iman, siapa yang tidak, siapa yang betul dalam iman, siapa yang dusta melalui ujian. Yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dan jin untuk beriman ataupun tidak. Itu disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kemuliaan pada manusia dan jin dalam ibadah dengan kehendak sendiri, bukan seperti ciptaan yang lainnya yang tak punya pilihan untuk tidak beribadah, seperti langit, bumi, gunung ganang, semuanya bertasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih semua yang di langit dan semua yang ada di bumi. Kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan untuk bumi, yakni pada hakikatnya bumi ini adalah tidak cantik. Kita kalau pergi pergi mana-mana tepat lah. Sekarang kalau sudah musim tourism, coba tahu tempat sini cantik, pantainya bagus. Orang boleh kalau menyelam tuh diving, walhasil menyelam itulah boleh melihat kepada keindahan lautan. Atau kalau pergi ke suatu tempat ada danau, pemandangannya subhanallah. Kalau kita tengok nampak keindahan. Kalau pergi suatu negeri yang tengah musim bunga, Allah, tengok warna-warninya bunga itu, terpegun kita tengok indahnya. Zinatan laha, itu perhiasan untuk bumi sendiri. Bumi merasa cantik dengan itu. Walaupun pada hakikatnya satu hari nanti semuanya akan hilang dan bumi ini akan kembali kepada wajah asalnya. La bangunan,
wala sungai, wala lautan, wala pokok, wala daun, wala bunga. Dia akan kembali macam bola. La ada air laut yang boleh menjadikan pemandangan mata itu nampak indah pada tepi pantai dengan lihat laut itu kan. Dia akan kembali seperti dia kala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan semua yang ada di atas muka bumi perhiasan untuk bumi, yakni dihias karena tidak cantik, baru dihias menjadi cantik. Cantiknya itu karena berhias. Oleh sebab itu, orang itu yang cantik kalau dia original. Kalau masih cantiknya karena berhias, ya tidak original. Kan? Oleh sebab itu, ini nak membahas reality, bahwasanya ramai yang daripada manusia menipu kepada dirinya sendiri. Bahwasanya kecantikan bukanlah terletak kepada apa yang boleh dihias. Las-las sekalipun kalau nampak orang itu berhias sangat, lagi berhias lagi teruk nampak mukanya. Tetapi jika hiasan itu pada jamalul qalbi, cantiknya hati, maka perbuatan akan dilihat cantik karena cantiknya hati. Kecantikan yang sebenar adalah jamalul qalbi, keindahan di dalam hati. Bahkan yang diingatkan oleh Rasulullah tentang bahaya kecantikan zahir. Katanya, hati-hati kamu daripada khadra'id diman. Apa itu khadra'id diman wahai Rasulullah? Al-mar'atul hasna fi mambatis su'. Perempuan cantik di lingkungan yang rusak. Kecantikannya menjadi tarikan orang. Bila sudah dapat akan binasa orang itu karena perangai yang sebenarnya muncul, yaitu yang merosak kepada kecantikan zahirnya pada perangainya yang buruk. Majnun Laila, tahu Majnun Laila? Kisah Majnun Laila itu kan? Itu Majnun Laila itu namanya, yang lelaki namanya Qais. Dia gilakan dengan seorang perempuan namanya Laila. Laila ini kalau dalam sejarah orangnya berkulit hitam, tidak cantik. Orang lain tengok tak cantik, tapi bagi Majnun dia lebih cantik dari siapa saja yang ada di atas muka bumi ini. Kecantikan itu relatif, subjektif. Tapi kalau kecantikan dalam hati ini ya kekal. Sebab yang akan terukir pada kecantikan hati itu perbuatan, sifat dan perangai. Walihada dalam ayat ini, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Wa inna laja'iluna, dan kami satu hari nanti, seperti mana kami jadikan bumi ini indah dengan perhiasan, kami akan rubah bumi ini, kami ambil akan perhiasannya yang indah tadi, yang dengannya bumi menjadi indah. Laja'iluna ma'alaiha, semua yang ada di atas muka bumi daripada keindahan, juruza. Juruz itu rata. Tidak ada lagi yang menghalang mata untuk memandang. Orang tak boleh lagi diving dah. Tak ada warna-warni ikan untuk melihat keindahan di dalam lautan. Pergi ke tengah lautan itu yang sekarang 2/3 di atas muka bumi, pasir je. Dengan tanpa ada menghalang pandangan untuk memandang. La batu, wala gunung, wala apa. Semuanya hancur. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yusrun. Kamu tidak lihat ke? Kami hantarkan air pada tempat yang gersang, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tuh. Apa sebabnya? Air turun. Coba sebelum air turun kan nampak kontang kering semua itu. Macam itu dunia. Wah, menariknya pada ayat ini ketika berbicara tentang indahnya dunia ini,
ia bukan indah dan berakhir keindahannya bila kiamat terjadi. Tidak. Berakhir keindahan dunia ini dengan berakhirnya orang yang hidup di atas muka bumi, walaupun indahnya bumi belum lagi berakhir. Kita melihat keindahan alam ini yang ada ini. Kalau dalam generasi kita sekarang ini, kita sudah generasi berapa di Malaysia ini yang melihat keindahan ini? Yang sebelum kita tak tengok ke? Tengok, mana mereka? Pergi sudah. Keindahan yang ada di tempat-tempat yang sekarang menjadi tourism masih ada, tapi orang yang dulu pernah pergi sudah tidak ada. Yakni sudah habis lagi mereka tidak menikmati keindahan, walaupun keindahannya masih ada, tapi orangnya sudah tidak ada. Walaupun pada akhirnya kalau orang yang hidup itu sepanjang zaman melihat keindahan, lama-lama keindahan yang ada pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diangkat pun juga, tengok keindahan kalau hari-hari tengok pantai, boring. Coba kalau tidak percaya hidup 4 tahun dekat tepi pantai situ. Oh, jangan 4 tahun, lama sangat. Manusia ada sifat bosan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami menguji kepada mereka yang hidup di atas muka bumi ini, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Oleh sebab itu dikatakan dunia ini dikatakan daru bala, tempat ujian. Bala di sini bukan diartikan musibah ya. Bala itu artinya macam-macam. Linabluwahum, menguji. Ujian dari Allah itu sebetulnya baik karena ingin memastikan siapa yang lulus dalam iman, siapa yang tidak, siapa yang betul dalam iman, siapa yang dusta melalui ujian. Umpama orang diuji di sekolah untuk memastikan siapa yang pandai, siapa yang tidak, ujian itu adalah rahmat untuk memastikan siapa yang belajar, siapa yang tidak. Yang belajar maka dia boleh sambung, dia boleh bekerja, dia boleh diberikan tugasan. Yang tak belajar, kalau diberi tugasan akan hancur tugasannya sebab dia tidak membidangi bidang tersebut, sebab dia malas dan tidak belajar. Sama juga dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik dalam amal. Ujian ini terbagi kepada dua. Orang diuji dengan musibah, orang diuji dengan nikmat. Orang diuji dengan taat, orang diuji dengan maksiat. Orang diuji dengan sehat, orang diuji dengan sakit. Yani opposite. Nikmat dan juga musibah. Nikmat harta, pangkat, keluarga, anak, sehat. Itu semua nikmat sebab kita suka. Yang musibah yang kita tak suka. Apa saja yang benar yang terjadi kepada kita yang kita tak suka. Miskin, susah, tak dapat kerja, duit tak cukup, dan macam-macam dugaan. Kedua-duanya adalah dugaan dari Allah. Emma diuji dengan nikmat atau diuji dengan musibah. Emma diuji dengan dia yang sesuatu yang dia suka, atau diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka. Dugaan di atas muka bumi ini dua, dan tak seorang pun yang miss daripada dua ini. Orang yang hidupnya mula daripada lahir sampai meninggal dunia tak susah, tetap dia diduga dengan tidak susah tuh. Orang yang hidup di dunia mula lahir sampai wafat susah, dia juga diduga dengan susah. Antara keduanya tidak ada yang siapa lebih baik di sisi Allah kecuali yang berjaya pada dugaan kedua-dua itu. Orang yang diuji dengan nikmat bersyukur, dia sukses. Orang yang diuji dengan musibah, dia sabar, dia pun juga sukses. Yang diuji dengan nikmat, dia kufur nikmat, dia gagal. Yang diuji dengan musibah dan dia merungut atau komplain atau kritik atau tidak sabar, dia pun juga gagal. Kegagalannya disebabkan tidak berjaya berhadapan dengan dugaan, imma dengan nikmat atau dengan musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami Allah itu menduga kamu
Suatu hari baginda Rasulullah keluar kepada rumahnya terserpak karena sudah Abu Bakar Siddiq. Allah bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam mereka berjumpa satu dengan lain yang bertanya kepada kedua Sayyidina Bakar dan Sayyidina Umar. Maksudnya, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kata Rasulullah, akhirnya al-juwa. Rasulullah sebabkan kami lapar. Dan engkau keluar malam ini kenapa Rasulullah? Katanya akhirnya dari akhirnya yang menyebabkan saya keluar adalah sebab yang sama kamu keluar. Jadi lapar. Itu pergi ke rumahnya Abu Haytham bin Ubayyah, orang sahabat daripada Ansar. Disambut oleh Abu Haytham bin Ubayyah setelah Abu Haytham itu ambil air, kata datang ke rumahnya, Nabi mengucapkan Assalamualaikum, dijawab oleh istrinya, ditanya oleh Nabi mana Abu Haytham, katanya ya Rasulullah keluar tengah mengambil air. Tak lama daripada itu Abu Haytham datang melihat Nabi dan dua sahabat beliau yang mulia. Maka Abu Haytham mengatakan, bertuahnya aku hari ini karena didatangi oleh Rasulullah dan dua sahabatnya. Maka Abu Haytham menyembelih seekor kambing untuk menghidangkan makanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, jangan potong kambing yang ada susu karena akan dimanfaatkan oleh anak kambing yang lainnya. Dihidangkanlah makanan itu. Saat selesai mereka sudah makan, kata Nabi, ini adalah bahagian daripada nikmat yang kamu akan disoal nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin, makan kambing. Kita dalam satu minggu itu berapa daging kita makan? Hari ini kambing, esok lembu, lusa rusa, ya kan? Belum lagi ayam, belum lagi apa lagi dong? Kambing guling, kambing mandi, apa lagi? Kabab. Ya Allah, pernahkah kita ketika makan itu dengan lahapnya kita makan? Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kita akan disoal tentang nikmat yang kita makan ini. Katanya setelah dikatakan tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im, selera makan yang tadinya lahap itu langsung hilang. Karena soalan tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Yang makan akan disoal, yang lapar pun juga akan disoal. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayyuhum ahsanu amalina bluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna, yakni ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita tidak bergantung kepada bumi, tidak bergantung kepada perhiasan, tidak perhiasan bumi, tidak bergantung kepada kekayaan bumi. Walaupun pada akhirnya kalau kita mau bergantung dengan bumi yang kita lihat indah, pada akhirnya bumi ini akan bertukar pun menjadi kosong, tak ada apa-apa. Sebelum itu terjadi, kamu sudah akan hilang nyawa dan umur dulu sebelum bumi pun habis umurnya. Ya, ini memberitahukan kepada kita jangan bergantung kepada bumi, karena yang ada di bumi pun akan berubah kepada hakikat sebenarnya yang tidak ada keindahan pada di atas muka bumi. Kalau kata baginda Rasulullah, mathali, perumpamaan saya hidup di dunia ini umpama orang bermusafir, nampak ada pokok rindang, berteduh di situ sesaat, kemudian sambung perjalanan. Katanya masa di bawah pokok untuk berlindung tuh, itulah masa di dunia. Singkat. Dan segala-galanya akan berubah. Tsumma idza mutta atauk wa ghassaluk wa kaffanuk wa syayya'uk wa alhaduk wa sirta jifah khamma. Nanti suatu hari kamu mati, akan dimandikan, akan dikafankan, akan dimasukkan ke dalam kubur, akan dibawa letakkan situ, dan akan berubah menjadi bangkai busuk. Hakikat manusia. Allah rizukna husnul khatimah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin, ya rahmanu ya rahim, salli rabbi wa sallim على خير المرسلين.